Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Sobat Netra, kali ini dengan saya Zahra Zenobia Bilkis. Kali ini saya mewawancarai Bapak Eri Hadi Saputra. Oke, sebagai narasumber dalam workshop penguatan karakter berbasis leadership. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat dan menginspirasi. Oke, alhamdulillah. Terus bagaimana kesan Bapak selama di Jakarta? Alhamdulillah, Jakarta memang penuh aktivitas, tapi selalu menjadi satu tempat yang menarik karena ada Bina Putra. Jadi semuanya terasa istimewa. Bagus, terus ceritain sedikit dong Pak tentang materi hari ini. Ya, kita akan share tentang materi penguatan karakter leadership ya. Memang kalau bicara leadership ini kan luas banget ya. Kita selalu bicara kepemimpinan. Kepemimpinan tidak bisa lepas dari strategi-strategi kita, kemudian cara-cara kita. Ada orang yang mengatakan kepemimpinan itu adalah satu seni. Ada yang mengatakan leader itu adalah satu teknik ya. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri ya. Tapi yang pasti kalau kita base bahwa kepemimpinan ini adalah sebagai satu program untuk layanan ke depan, maka dia akan memiliki konsep 3A. Yang pertama adalah attitude, attention, dan action. Nah, saya lihat ini di SMK Bina Putra sudah mulai dikembangkan terus ya dari sisi attitude-nya, bahwa kita tuh harus bangga dengan profesi kita, apapun itu. Kita harus bangga. Kita jadi guru, kita jadi broadcaster, kita jadi dosen, kita jadi pengacara, kita jadi pengusaha. Kita harus punya kebanggaan. Ya, guru harus bangga sama muridnya, murid harus bangga sama gurunya. Sebaliknya begitu. Seorang staff harus bangga sama leadernya, dan leader harus bangga sama staff. Jadi kita harus punya attitude yang sangat kuat ya. Yang kedua adalah attention, perhatian kita. Kenapa kita begitu banyak melihat sesuatu tapi kita nggak ngerti? Misalnya gini, kakak datang ke SMK Bina Putra, lihat mobil nggak? Lihat. Berapa jumlahnya? Nggak tahu, karena banyak. Tapi pernah nggak ketika jalan di SMK Bina Putra, di lampu merah atau di satu tempat berhenti ngelihat sesuatu di jalan? Misalnya lihat ada orang tua yang ngantar anaknya ke sekolah naik gerobak, atau lihat ada orang yang naik motornya unik. Kenapa kita ingat? Karena kita memberikan perhatian. Bahkan bertahun-tahun pun kita nggak pernah lupa, karena ada attention di situ. Nah, kenapa orang bekerja itu dia tidak pernah lupa dengan tugasnya? Karena dia memberikan perhatian. Itu saja. Nah, yang ketiga adalah action. Jadi kita kalau cuma ngomong, ngapain? Orang sekarang butuh tindak lanjut karya nyata. Gitu. Apa yang bikin kita beda? Kita punya karya, yang lain nggak punya. Gitu loh. Apa yang bikin kita unik? Ya kita melakukan yang orang lain nggak ngelakuin. Gitu kan. Oke, bagus sekali ya. Terus menurut Bapak apa sih pentingnya leadership? Ya, leadership itu sangat ya, bahkan kalau bilang penting ya jadi sangat penting ya, karena bagaimanapun seorang leader ketika dia bisa berkomunikasi, dia bisa menginspirasi, dia bisa memotivasi, bahkan bisa memberikan arahan, analisa, itu akan membuat orang itu merasa bahwa mereka tidak sendirian. Itu fungsinya leader. Orang akan merasa saya nggak kerja sendiri gitu. Saya punya mentor yang bisa memberikan dukungan kepada saya punya orang yang selama ini support dengan saya, dan termasuk support sistemnya ya kan. Gimana orang mau berkembang kalau dia nggak pernah didukung? Gimana orang mau berkembang kalau dia nggak bisa dipercaya? Coba deh, kakak suatu saat misalnya kita minta jadi pemimpin organisasi gitu. Lalu ada yang komen, kenapa dia? Dia kan masih muda. Kenapa dia? Dia kan orang baru. Pertanyaan kita, kalau kita selalu nanya, dia kan orang baru, dia kan anak muda. Nah, kalau misalnya dia tidak diberi kepercayaan, kapan dia akan menjadi pemimpin? Kalau pemimpin semuanya harus tua, berarti kita harus tunggu dulu semuanya tua dong, baru bisa jadi pemimpin. Karena banyak orang mengatakan, kan dia orang baru. Emang orang baru nggak bisa mimpin? Emang anak muda nggak bisa mimpin? Jangan-jangan anak muda dia bisa jauh lebih memimpin karena dia punya apa? Karena dia punya yang namanya kemampuan leadership. Jadi kemampuan leadership itu bisa karena bawaannya dia, bisa karena proses, ya bisa juga karena nggak bisa apa-apa gitu ya kan. Dia nggak ngerti. Jadi kita coba akan lihat nanti, kita petain di situ. Jadi nggak boleh kita mengatakan dia kan orang baru, dia kan anak muda. Jadi terus kapan kita akan punya the next leader yang hebat ketika kita nggak percaya sama orang lain? Itu sih. Jadi itu kata-kata yang memang harus kita mulai
hindari ya. Jangan pernah meragukan seseorang karena kita nggak tahu kemampuannya, apalagi menjudge seseorang. Karena bisa jadi orang yang kita judge justru kemampuannya lebih hebat dari kita. Mungkin kalau bagi saya ya, kenapa orang nggak percaya? Ya karena takut dong. Masih muda udah jadi pemimpin ya. Saya udah tua gini-gini aja. Kenapa gini-gini aja? Ya karena perubahan gitu kan. Coba orang gila zaman dulu Kak, itu adalah mereka, mohon maaf ya, jalan nggak nutup aurat, mereka makan sembarangan dari sampah, bahkan kalau ada hujan petir lalu dia bilang aku di foto. Itu orang gila ya kan, zaman dulu. Orang gila zaman sekarang itu adalah orang yang ingin meraih sesuatu yang banyak, yang besar, tapi pola pikirnya dari dulu sampai sekarang sama aja, nggak ada yang berubah. Yang berubah hanya berat badan, yang berubah hanya usianya, tapi pola pikirnya sama. Era netizen sekarang dikatakan gila. Balik lagi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, harapan Bapak untuk guru-guru pada SMK Bina Putra setelah mendapat materi dari Pak Erik itu Ya, apa sih? terinspirasi menjadi leader di keluarga, untuk siswa, untuk dirinya sendiri. Ya, kita harus jadi leader lah untuk dirinya sendiri. Kalau kita nggak jadi leader untuk diri kita sendiri, kita akan malas ngelakuin apapun. Dan satu lagi, mudah-mudahan dengan pelatihan ini jadi muncul ya keinginan, kemudian muncul sesuatu yang membuat oh iya ya, kalau jadi leader itu nggak hanya mengkritik tapi juga ngasih solusi, nggak perlu diingetin tapi tahu kerjaannya. Jadi dia akan punya inisiatif yang sangat kuat. Kembali lagi kepada 3A yang akan dikuatkan: attitude, attention, action. Jadi leader, kalau kamu punya pose jadi leader, dikerjain terus. Jadi leader nggak pernah perhatian juga nggak jadi. Jadi leader nggak pernah action, ya gimana Pak? Ya terserah aja dah, oke. Nah, itu nggak bisa juga gitu Kak. Oke, bagus banget. Terus oh iya Pak, minta kuat-kuat dong buat para teman-teman yang di sini. Siapa tahu ada termotivasi gitu. Ya, quote yang paling besar itu adalah leader yang sangat kuat, dia memiliki kerendahan hati dan tekad yang sangat kuat. Jadi seorang leader yang kuat, dia akan bisa menjadi seorang yang sangat bersahaja, tapi dia bisa menjadi seorang yang sangat tegas dalam mengambil keputusan pekerjaannya. Jadi nggak leader tuh harus marah terus, nggak juga gitu loh. Jadi leader tuh, makanya saya bilang tadi, bisa jadi teknik, bisa jadi seni. Yang berikutnya adalah inti leadership adalah di komunikasinya. Ya, jadi ketika kita ingin sukses juga di bidang kepemimpinan, maka kakak-kakak juga harus belajar berkomunikasi, komunikasi antar personal, interpersonal, dan itu harus terus dikembangkan. Dan berkomunikasi itu juga harus melihat generasinya, bagaimana kita berbicara dengan baby boomer, bagaimana dengan generasi X, bagaimana dengan generasi milenial, dan bagaimana dengan kakak-kakak yang sekarang di generasi Z. Nah, semua tentu ada hal yang harus kita pelajari. Saran Pak Erik, teruslah belajar, menambah wawasan. Closing, tahu nggak kenapa kalau orang wisuda itu kuncirnya harus dipindah dari kiri ke kanan? Karena selama kita belajar, kita banyak belajar sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang sudah dipetain menggunakan otak kiri. Kenapa dipindah ke kanan? Tujuannya adalah supaya kita nanti keluar dari kampus, dari sekolah, kita nggak hanya menggunakan otak kiri, tapi juga memanfaatkan kemampuan otak kanan, kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Jadi teruslah berkembang, karena memang kuncir harus dipindah dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, itu artinya suruh belajar lagi. Sehat dan terus terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Erik. Makasih Kak. Semoga teman-teman semua terinovasi dan semoga bisa jadi motivasi dari apa yang Pak Erik ucapkan dari pembicaraan kita hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.